Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas praktikum routing dinamik menggunakan KNS3. Pada sebelumnya sudah dibahas mengenai routing statik. Routing statik adalah konfigurasi routing menggunakan manual, sedangkan untuk yang dinamik ialah konfigurasi routing dengan cara otomatis, yaitu dengan kita mengatur konfigurasinya sekali pada bagian net ID, lalu untuk routingnya dia melakukan sendiri sesuai dengan network ID yang dijangkau. Kita lanjut ke bagian skenario. Untuk desain jaringannya seperti ini pada KNS3, di mana di sini memiliki 3 PC yang menggunakan sistem operasi Windows XP, lalu pada router dia memiliki 3 buah dan menggunakan sistem operasi Gotik router. Lalu kita lanjut ke langkah percobaan. Di sini kita mengatur IP pada PC1, kita buka pada PC1, kemudian kita klik logo ini, kita klik properties, kemudian pilih TCP IP, kemudian klik properties. Di sini IP-nya sudah saya atur dengan yang ada di modul dengan IP address 192.168.1.2. Lalu untuk gateway-nya dia menggunakan 192.168.1.1 dengan subnet mask/24, dan ini sudah sesuai dengan yang ada di modul. Kemudian lanjut ke PC2, kita buka, kita atur IP-nya. Kita lihat di sini sudah sesuai dengan IP yang ada di PC dengan yang ada di panduan, sama dengan gateway-nya juga. Lalu pada PC3 kita cek, tambahkan IP-nya. Ini sudah saya tambahkan 3.2 dan 3.1. Pada langkah menambahkan IP sudah selesai. Kita lanjut ke mengatur IP pada router. Di sini pada router 1, maka kita harus beralih ke PC1 untuk mengatur IP pada router. Di sini saya menggunakan aplikasi Winbox. Kita klik connect, kemudian pada alamat IP kita tambahkan address, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah 12.12.12.1 adalah IP header 2 yang terhubung dengan router 2. Lalu pada header 1 dia yang terhubung dengan PC1. Lalu untuk header 3 dia yang terhubung dengan router 3. Jadi sudah sama seperti ini. Ini adalah networknya dengan yang ada di panduan. Lalu kita beralih ke router 2, yaitu PC2. Sini sama, saya juga menggunakan aplikasi Winbox untuk mengatur IP. Kita klik IP, address,
akan terlihat seperti ini, di mana router 1 ini adalah yang terhubung dengan router 1. Pada router 3 ini adalah IP yang terhubung dengan router 3. Kemudian ini adalah router 2 yang terhubung dengan PC2. Sudah sesuai, lalu kita lanjut ke PC3 atau router 3. Saya menggunakan Winbox, kita klik connect. Pada tabel IP ini router 1 dia yang terhubung dengan router 1. Lalu 23 pada router 2 adalah yang terhubung dengan router 2. Lalu pada IP 192 ini adalah IP PC3. Dari sini kita sudah selesai untuk menambahkan IP pada masing-masing router. Lalu pada nomor 4, pada setiap router kita atur seperti itu. Untuk konfigurasinya kita klik routing, kemudian OSPF, kita klik instansi, kita klik 2 kali. Nah, untuk pada redistribute connected route yang awalnya no, kita ganti menjadi type 1. Jika sudah, kita klik OK. Lalu lanjut ke PC2, kita atur, kita nyalakan konfigurasinya sama seperti tadi, step 1 dan PC3 juga sama. Ke OSPF, kemudian kita ganti seperti ini, tab 1. Lalu lanjut ke konfigurasi nomor 5. Nah, pada konfigurasi nomor 5 ini kita pindah ke tab network. Fungsi dari konfigurasi ini adalah yaitu dari routing dinamik itu sendiri. Pada routing dinamik ini sangat simpel sekali, hanya kita menambahkan network ID dari IP yang terhubung dengan router. Di sini ini adalah network ID yang terhubung dengan router 2. Lalu bawahnya adalah network ID yang terhubung dengan router 3. Lanjut ke PC2, pindah tab network. Ini juga sama, ini adalah net ID yang terhubung dengan router 1. Lalu ini adalah net ID yang terhubung dengan PC3 atau router 3. Dan lanjut ke PC3, kita pindah bagian network. Ini adalah IP yang terhubung dengan router 1. Lalu ini adalah IP yang terhubung dengan router 2. Lalu kita masuk ke tahap pengujian. Kita coba untuk ping dari PC1 ke PC2. Kita klik, kita masukkan alamat IP PC2. Ini berhasil. Dan kita coba pada PC3. Ini juga berhasil tersambung. Lalu untuk pada PC2 kita coba alamat IP PC3.
kemudian berhasil terhubung, kemudian PC1 dan berhasil terhubung, kemudian ke PC3 kita coba untuk ping ke PC1 dan berhasil ya. Lalu untuk ke PC2 Pak ping dan hasilnya berhasil. Lalu pada langkah nomor 3 yaitu kita akan coba untuk trace urutan sambungan IP dari PC1 ke PC2 atau lalu lintas. Kita pindah ke PC1, kita ketik trace, kemudian IP PC2, maaf ada kesalahan trace. Di sini sudah jalan. Kita lihat pada panduan hasilnya dari PC1 itu 192, lalu ke router 1, lalu terhubung ke router 2 yaitu IP-nya 12, kemudian terhubung ke PC2 192.2, dan di sini sudah sesuai dengan yang ada di panduan. Lalu kita coba ke PC3 dan hasilnya sama dengan yang ada di hasil yang ada di panduan. Pada PC1 cuma dari PC1 ini adalah gateway dari router 1, kemudian ini adalah 13 adalah alamat IP dari router 3, kemudian 192.3.2 ini adalah alamat IP PC3. Jadi sudah berhasil sesuai dengan alur. Kemudian kita lanjut ke PC2, kita ketik reset alamat IP dari PC1. Dan untuk alurnya yaitu dari PC2 terhubung ke router 2. 192 ini adalah gateway dari router 2, lalu 12 ini adalah IP yang terhubung dengan router 1. Lalu 192.1.2 ini adalah alamat IP dari PC1. Lanjut ke trace berikutnya yaitu ke PC3. Dan di sini hasilnya sama dengan di sini. Dimulai dari gateway router 2, kemudian lanjut ke router 3, lalu terhubung ke IP PC3. Ternyata sesuai dengan yang ada di deskripsi panduan. Lalu kita beralih ke PC3. Di sini sudah tertera, hasilnya sama alurnya. Dari ini adalah
IP gateway dari router 3 lalu terhubung ke router 3. Ini adalah IP router 3 yang terhubung ke router 1. Kemudian ini adalah alamat IP dari PC 2. Maaf, dari PC 1. Lalu kita coba ke PC 2. Ini adalah alamat gateway dan ini adalah alamat IP yang terhubung ke router 2. Lalu ini adalah alamat IP dari PC 2. Di sini kita sudah berhasil untuk melakukan pengecekan dengan perintah reset. Lalu pada nomor 4 kita akan coba memutus koneksi hubungan antara router 1 dan router 3. Lalu kita coba reset seperti apa hasilnya. Lalu kita buka DNS3, kita klik pada bagian ini. Lalu kita klik delete, kita putus. Lalu kita coba reset pada setiap masing-masing. Kita coba reset dari PC 1 ke PC 2. Ini adalah hasilnya sama. Lalu untuk ke PC 3, di sini dia alurnya berubah. Dia berangkat dari router 1 lalu terhubung ke router 2, lalu dia terhubung ke router 2 yang terhubung dengan router 3, lalu sampai pada akhirnya terhubung ke alamat IP PC 3. Jadi alurnya seperti ini. Dari PC 1 dia terhubung ke router 1, lalu dialihkan ke router 2, lalu terhubung ke router 3, lalu kemudian sampai ke PC 3. Kemudian kita coba dari PC 3 ke PC 1. Kita beralih ke PC 3, kemudian kita reset alamat IP pada PC 1. Dan hasilnya seperti ini. Ini adalah alamat IP dari gateway router 3 dan ini adalah 23. Ini dia alamat IP router 3 yang terhubung ke router 2, kemudian dari router 2 dia terhubung ke router 1, lalu sampai ke PC 1. Jadi untuk alurnya dia itu dialihkan ke router 2, kemudian ke router 1. Itu juga sebaliknya dari PC 1, router 1, router 2, kemudian lanjut ke router 3. Lalu terhubung ke router 3. Jadi seperti itu penjelasan routing dinamik pada pertemuan kali ini. Ringkasnya, dia lebih fleksibel untuk lalu lintas routing. Jika salah satu koneksi terputus, maka dia akan mencari koneksi lain yang sedang terhubung dan bisa berjalan. Memiliki kontrol konfigurasi yang otomatis dan tidak membingungkan. Tidak seperti pada routing statik yang harus setting manual agar bisa terhubung kembali jika ada salah satu jaringan yang terputus. Sekian penjelasan saya pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.